ke hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah-limpah bagi kita hingga sampai pada pagi siang hari yang indah ini. Kami juga tetap menyapa saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah pelayanan kita ini ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita sekaliannya dalam limpah kasih dan anugerahnya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu-waktu, kesempatan untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, bahkan menikmati kasih-Nya. Saudara yang terkasih, saya masih menyampaikan firman Tuhan masih dalam tema soal waktu yang dikutip dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Beberapa poin yang sudah kita perhatikan, baik itu juga mengenai waktu. Saya percaya Tuhan sudah menolong kita sehingga kita mengerti soal waktu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Iya, dalam 1 Petrus pasal yang keempat, dalam ayatnya yang ke-7 ini, kita melihat tema besarnya itu adalah waktu. Iya, namun kita juga sudah memperhatikan beberapa tema kecilnya, baik soal penyangkalan diri maupun juga soal kehidupan yang bermesbah. Dan kita akan lanjutkan nanti bagian yang ketiga pada hari ini, tetapi saya kembali mengajak kita memperhatikan kembali ayat 7 ini sampai nanti kepada ayatnya yang ke-11. Tetapi saya kutip dulu ayat 7, dibacakan dulu kembali sebentar. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Iya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Iya. Supaya kamu dapat berdoa. Iya, ini yang sudah saya terangkan. Iya, jadi hal yang pertama yang kita perhatikan dari sini adalah mengenai waktu. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, atau waktu segala sesuatu sudah dekat. Baik waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, dan itu nanti akan sejalan dengan dunia ini akan diserahkan kepada kegelapan atau kepada kekuasaan antikristus yang dibaliknya ada iblis. Oleh sebab itu Tuhan nanti akan menghukum bumi ini. Baik langit dan bumi akan dihancurkan dengan segala unsur-unsurnya melalui nyala api, maupun juga bumi ini bersama dengan laut dan isinya akan Tuhan hukum, sebab dunia ini sudah berada dalam kekuasaan antikristus ataupun si jahat yang dibaliknya itu ada iblis. Ya, saudara yang terkasih, sehingga Tuhan datang, dunia penuh dengan kegelapan, maka Tuhan menghukum dunia bersama dengan isinya. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwasanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kehancuran segala sesuatu sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Saya juga sudah terangkan dari suratan Rasul Paulus. Yang kedua itu bahwasanya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, supaya kita luput dari segala kehancuran yang akan terjadi atas bumi ini melalui penghukuman-penghukuman Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hidup yang saleh, bagaimana hidup yang kudus, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, 3 poin kita lihat di sini. Yang pertama-tama kembali kepada ayatnya yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu. Ini poin yang pertama yang sudah kita lihat. Ya, kalau dunia akan segera hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa yang harus kita lakukan? Penguasaan diri. Iya.
supaya segala sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan, pencapaian-pencapaian yang sudah kita miliki di dalam Tuhan, jangan sampai hilang dan rusak oleh sebab kita kurang dalam penguasaan diri. Orang yang kurang menguasai diri nanti kembali kepada dosa sampai binasa. Maka dibutuhkan penguasaan diri. Baru poin yang kedua, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya juga sudah terangkan dalam terjemahan sederhana Indonesia supaya kita dapat menenangkan pikiran kita. Kenapa pikiran ini perlu ditenangkan? Karena pikiran ini seringkali dirusak, ya, dikacau oleh iblis. Sehingga pikirannya tidak tenang, bimbang, ya saudaraku, mengalami kekacauan sehingga tidak bisa berdoa. Maka pikiran perlu dikuasai, ditenangkan sehingga dapat berdoa. Betapa perlunya kita berdoa. Sebab berdoa itu adalah berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Memelihara hubungan dengan Tuhan. Memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk mencapai janji-janji Tuhan, untuk memperoleh janji-janji Tuhan, dibutuhkan kehidupan yang bermesbah. Kamu tidak memperoleh sesuatu apapun karena kamu tidak berdoa. Jadi untuk mencapai janji-janji Tuhan harus melalui kehidupan yang bermesbah. Saya tidak kembali ke belakang, saudaraku, tetapi saya akan lanjutkan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari tema kita ini adalah ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Iya, jadi kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, perlu penguasaan. Yang kedua, kehidupan yang bermesbah. Baru yang ketiga, memelihara kasih. Ya, memelihara kasih. Atau kasih yang terpelihara ini harus sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-8, kita lanjutkan. Tetapi yang terutama, Iya. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, Iya. sebab kasih menutupi banyak sekali. Iya, terus lanjutkan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, Iya. dengan tidak bersungut-sungut. Iya, terus. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, Iya. sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, Iya. baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. amin. Puji Tuhan. Ya, jadi poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah ayat 8 sampai kepada ayat 11, memelihara kasih. Ya, ditekankan dalam ayatnya yang ke-8. Ya, dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini sampai kepada ayat 11. Nanti kan saya terangkan penggolongan kasih ini bagian-bagiannya. Ya, tetapi keseluruhan ini berbicara tentang kasih. Ya, kalau segala sesuatu ini akan hancur dan Tuhan akan segera datang, yang harus kita pelihara itu adalah kasih. Ya, bicara tentang kasih. Dari sejak semula, Tuhan menekankan dan menginginkan supaya kita umatnya hidup di dalam kasih. Ya, kalau Rasul Yohanes menyampaikan begini dalam suratnya yang pertama. Bukan perintah baru yang kusampaikan, tetapi perintah yang lama. Baik perintah yang lama maupun juga perintah yang baru, penekanannya itu, intinya itu berbicara tentang kasih. Ya, bicara tentang kasih. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7. Demikian, Ya, saudara-saudara yang kekasih, ya. bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, Terus melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. sudah ada dari mulanya. Ya, jadi baik PL atau perjanjian lama maupun juga PB atau perjanjian baru, semua itu berbicara tentang kasih. Loh batu yang pertama
yang berisi 4 perintah dan loh batu yang kedua yang berisi 6 perintah itu juga berbicara tentang kasih. Iya, dari sejak semula sampai sekarang perintah Tuhan itu penekanannya, intinya adalah kasih. Coba terus. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Iya, terus. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Iya, terus. Telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Iya. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Iya, lanjutkan. Barang siapa berkata Barang siapa berkata, bahwa dia berada di dalam terang, iya, terus. tetapi dia membenci saudaranya, Benci, terus. dia berada di dalam kegelapan. Iya, terus ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, Iya. ia tetap berada di dalam terang. Ia tetap berada di dalam terang. Ini bicara tentang kasih. Iya, ini sekali lagi ini bicara tentang kasih. Baik perintah dari semula sampai sekarang katanya, penekanannya ini tentang kasih. Atau saya kutip dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh kembali dari ayat 7 tadi. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Ya. saya bukan menuliskan suatu hukum baru yang harus ditaati. Ya, bukan hukum yang baru yang kutulis, yang harus ditaati terus. Sebab ini hukum lama yang sudah saudara miliki sejak semula. Ya, terus. Semuanya sudah saudara dengar sebelumnya. Ya, terus. Namun hukum itu selalu baru. Selalu baru, terus. Serta berlaku bagi saudara sama seperti bagi Kristus. Iya. Dan sementara kita menaati hukum ini, Iya. yaitu saling mengasihi. Kita menaati hukum ini. Sementara kita menaati hukum ini, yaitu saling mengasihi. Maka tadi saya menyampaikan inti daripada firman Allah itu baik, saudaraku. Ya, dari sejak semula perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, intinya adalah kasih. Ya, maka ini tidak boleh hilang, tidak boleh merosot, harus terpelihara sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Sebab ketika Tuhan datang kembali, kita merosot dalam kasih. Kita bukan menerima berkat upah, tapi kutuk. Ya, kutuk. Kitab Korintus mencatat seperti ini dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi. Maranatha. Ya, Maranatha artinya? Maranatha artinya Tuhan datang. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi ketika Tuhan datang. Ya. Ini ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Jadi jangan sampai Tuhan sudah mau datang, segala sesuatu akan hancur secara demikian. Justru umat Tuhan kehilangan ataupun merosot dalam kasih. Namun ingat, ya saudaraku, justru menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab mencatat kasih kebanyakan orang semakin tinggi. Wah, ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Dalam Injil Matius pasal 24, ya, dari ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin tinggi. Tetapi siapa yang bertahan? Ya, siapa yang bertahan? Siapa yang mempertahankan kasih sampai kepada kesudahannya akan selamat.
Begitu kan dari ayat 12. Coba perhatikan ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi, dosa makin meningkat, makin berkembang, kejahatan makin bertambah. Coba zaman kita sekarang ini saja, Tuhan belum datang loh. Kejahatan kan makin meningkat. Ya, dosa terus makin meningkat. Saya sebutkan beberapa contoh saja. Ya, dulu kalau orang bercerai, rasanya tabu, malu. Dulu. Sekarang bangga. Ya, kadang diberitakan senang. Kalau saudara lihat itu di layar televisi itu, kadangkala seperti suatu kebanggaan bisa kawin cerai. Dulu malu. Ya, apalagi kalau orang Batak dulu paling malu seperti itu. Ya, walaupun kadangkala suami istri sudah nggak cocok, ya, tapi demi anak, kadang nikah dipertahankan. Ya toh, dulu, sekarang, ya, beda. Ya, nggak ada lagi rasa malu dengan dosa. Ya, Alkitab tidak pernah membenarkan kawin cerai. Ya, pelecehan seksual makin meningkat, toh. Bukan lagi hanya terhadap orang-orang dewasa, tidak. Kadang kepada anak-anak di bawah umur. Ya, bukan orang jauh. Kadangkala keluarga dekat yang paling parah. Coba lihat berita-berita itu. Ya, tidak berat-berat lagi orang tua kandung kadang kepada anak kandungnya. Ya, dosa yang terus makin meningkat. Kedurhakaan bertambah. Kasih kebanyakan orang semakin. Ya. Dan kedurhakaan ini memang sudah dinubuatkan. Kitab Timotius kan mencatat bahwasanya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Terjadi masa yang sukar. Manusia cinta dengan dirinya, menjadi hamba uang, tidak peduli dengan agama, berontak kepada orang tua, hidup dalam hawa nafsu. Memang secara lahiriah mereka menjalankan agama mereka, tekun dalam agamanya, tetapi tidak mengalami kuasa, tidak mengalami keubahan, tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Kenapa? Sudah merosot dalam kasih. Ya, jadi nyatanya menjelang kedatangan Tuhan, justru kasih manusia itu makin merosot, kasih manusia itu makin hilang. Ya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin tinggi. Tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka kasih itu harus dipelihara sampai kepada kesudahannya, sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali. Jangan sampai orang-orang percaya gereja Tuhan kehilangan kasih atau merosot dalam kasih. Mungkin aktivitas kegiatan-kegiatan agama, ibadah masih berlangsung, tetapi tidak lagi dilakukan didasari dengan kasih. Ya, sebab secara lahiriah masih berlangsung semua kegiatan-kegiatan agama, tetapi tidak lagi didasari oleh kasih. Ya, dalam suratnya yang lain kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan, sekalipun punya potensi-potensi yang besar, yang hebat, imannya bisa memindahkan gunung, bisa berbahasa roh. Ya, saudaraku, bukan hanya bahasa roh, segala bahasa pun mungkin bisa ya, saudaraku. Ya. Mungkin segala bahasa bisa. Ya. Tetapi tanpa kasih, semua akan menjadi sia-sia.
Ya, jadi walaupun potensinya besar, potensi melayani mungkin besar, ya, tetapi kalau tidak lagi didasari oleh kasih, semua itu akan menjadi sia-sia. Kita kembali bicara tentang kasih. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat tadi, dari ayat 8 sampai kepada ayat 11, di situ kita melihat ada 3 bentuk kasih yang harus kita pelihara. Berapa? 3 bentuk kasih yang harus kita pelihara. Yang pertama itu ayat 8. Yang kedua ayat 9. Yang ketiga itu ayat 10 sampai kepada ayat 11. Apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-8? Perhatikan kembali. Ya, saya minta dibacakan dulu ayat 8 sekali lagi. Tetapi yang terutama, Ya. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, ini kasih. Ya, yang dikatakan saudaraku menutupi dosa. Kasih yang memberi pengampunan. Iya, sekali lagi kasih yang memberi pengampunan. Ya, saya mengajak kita jangan salah dalam mengerti atau memahami tentang kasih. Seringkali orang memahami kasih itu hanya lewat pemberian jasmani. Ya, atau kalau salah tidak ditegur. Ya, khotbah tidak terlalu keras. Ya, tetapi dengan suara yang lembut dan mendayu-dayu. Sebagai bentuk kasih. Ya, saudaraku, berarti Yesus itu tidak memiliki kasih. Karena Yesus juga tidak pernah membagi-bagi sembako. Ya toh? Ya kan? Memang pernah dia memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Nanti saya boleh terangkan. Ya. Dan itu tidak dipersiapkan oleh Yesus. Ya. Supaya kita betul-betul mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan kasih. Dari kitab Petrus ini kita melihat yang pertama-tama, kasih itu ditandai dengan pengampunan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya ikuti dulu ayat 8 saja. Ayat 8 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, tetapi hal yang paling penting dari semuanya, ya, yaitu kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi karena sifat saling mengasihi mendorong kita untuk saling memaafkan. Iya, mendorong kita untuk saling memaafkan. Ya, kasih yang akan mendorong kita untuk saling memaafkan. Ini yang saya katakan tadi, kasih yang memberi pengampunan. Ya. Jangan kita berkata kita mengasihi tetapi kita tidak rela. Tidak ada kesediaan melepas pengampunan, memberi pengampunan ataupun memaafkan. Ini ayat 8. Ya, kasih yang memberi pengampunan. Mau mengampuni? Ya, memberi pengampunan. Memang untuk mengampuni bukan hal yang mudah. Dibutuhkan korban. Ya. Yang walaupun mungkin dalam sikap seringkali kita berkata, ya aku sudah ampuni. Sudah aku maafkan. Mengampuni, memaafkan itu ya, menuntut korban. Ya, kalau hanya sekedar mengampuni, gampang. Tapi menuntut korban. Itu yang dilakukan Tuhan. Ketika manusia berdosa, ya, Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni, memaafkan. Ya, tidak. Ya, di situ kita akan melihat keadilan Tuhan. Ya, saudaraku, terhadap dosa ataupun terhadap kesalahan.
Ketika malaikat pemuji penyembah itu bersalah, maka malaikat itu dilempar dari sorga ke bumi. Dan akhirnya kita sebutkan namanya iblis. Iya, kalau dalam bahasa Latinnya itu disebutkan Lucifer. Artinya bintang timur yang telah jatuh. Iya, dibuang. Ya. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia untuk menggantikan posisinya di sorga. Ya. Dan Tuhan merindukan manusia itu penuh dengan pujian dan penyembahan. Dan menjadi gaya hidupnya. Supaya bisa menggantikan posisi di sorga sebagai pemuji penyembah. Haleluya. Ya. Maka jangan mimpi masuk surga kalau nggak bisa menyembah. Sebab kita akan menggantikan posisi daripada malaikat yang telah jatuh. Ya. Tetapi untuk menguji manusia itu sebelum masuk ke surga, Tuhan tempatkan di bumi. Ya. Kalau kita Ayub mencatat di bumi manusia itu diuji. Apakah manusia itu lolos dari ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh iblis? Maka tempat pengujiannya di bumi. Maka ingat, bumi ini tempat saudara diuji. Amin. Kalau tiap hari saudara diuji, wajar. Kalau di surga nanti gak ada lagi ujian. Yang masuk surga itu yang sudah lulus, lolos. Maka tempat ujiannya adalah bumi. Ya. Maka siapkan hatimu untuk menerima ujian setiap hari, setiap saat. Haleluya. Karena bumi ini tempat kita diuji. Ya, maka diuji. Tapi nyatanya manusia itu gagal. Tuhan tempatkan di Taman Eden, manusia itu gagal. Manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau rencananya gagal. Maka Tuhan memberikan solusi. Ya, Tuhan menyelesaikannya. Tuhan tidak hanya memaafkan manusia itu. Hai Adam, Hawa, aku sudah memaafkan engkau, tetap tinggal di Taman Eden. Tidak. Tuhan memang pemaaf. Tuhan pengampun. Tuhan mengampuni manusia yang berdosa. Tetapi tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi harus ada korban untuk menyelesaikan dosa itu. Haleluya. Ya, maka kalau hanya sekedar memaafkan, gampang. Orang bersalah kepada kita, kita maafkan, gampang. Ya. Tetapi untuk memaafkan dengan benar, harus ada korban. Apa yang dilakukan Tuhan? Saya berikan contoh supaya saudara lebih gampang menerimanya, mengerti. Iya. Contohnya begini, ada seorang pemuda, ya, mungkin jatuh dalam dosa, apakah dosa membunuh, apakah dosa narkoba. Lalu ditangkap. Biasanya kan kalau sudah ditangkap kan dipenjara kan. Ya, setelah itu baru diadili. Ya, dia adili. Ketika diadili, mulai diteter kesalahannya, dosanya. Dosanya satu, dia membunuh. Dosanya yang kedua, dia juga terlibat dengan narkoba. Ya, dituntut oleh jaksa. Setelah itu nanti hakim memutuskan. Hakim memutuskan hukuman. Harus membayar denda 50 juta. Ini hukumannya kecil. Ya, bayar 50 juta. Sebab sudah menghilangkan nyawa. Setelah diputuskan, maka hakim itu dibukanya bajunya, dilepas. Lalu dia membayar 50 juta. Ternyata hakim itu adalah bapaknya. Dibayar 50 juta. Hakim itu tidak berkata, ya kau sudah salah.
Mungkin juga yang salah sudah mengaku, aku berdosa, aku bersalah, aku membunuhnya. Sudah diakui. Tapi apakah hakim itu bisa melepaskan dia? Sudah dimaafkan, sudah diampuni, oke. Tetapi untuk menunjukkan keadilannya, hakim itu yang adalah bapaknya, dia lepas bajunya. Padahal baju ini kok baju kebesaran kan? Hakim. Iya, yang memutuskan hukuman. Hakim. Kan ada jubahnya itu toh. Dia lepas. Setelah itu dia bayar. Supaya anaknya yang bersalah itu dibebaskan dari hukum. Karena ada jaksa penuntut. Itu yang dilakukan Tuhan. Ketika manusia bersalah, berdosa, kenapa Tuhan tidak hanya mengampuni saja? Kenapa Tuhan harus menyerahkan Yesus anaknya yang tunggal? Kenapa dia harus menjadi manusia, menjadi korban, harus disalib? Ada korbannya untuk menunjukkan keadilannya. Sebab iblis, malaikat yang telah jatuh itu akan menuntut. Aku salah, dibuang dari surga. Manusia salah aja diampuni, dimaafkan. Tapi Tuhan hendak menunjukkan keadilannya. Semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan itu harus dihukum. Tuhan memaafkan manusia, Tuhan memaafkan kita anak-anaknya. Tetapi harus ada korban. Dan dia sendiri harus rela menjadi korban. Demi memaafkan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, kalau untuk memaafkan gampang. Ya, tetapi harus ada korban. Ya, harus ada korban. Ya. Jangan sampai kita memaafkan, tetapi tidak ada korban. Memaafkan gampang. Tetapi supaya penyelesaian dosa kesalahan itu tuntas, kita harus rela menjadi korban. Walaupun kita tidak bersalah. Kadang orang yang memaafkan, kadang orang yang mengampuni justru menjadi korban. Tapi ingat, Tuhan menghargai itu. Haleluya. Haleluya. Ya, beri pengampunan, beri maaf. Ya, mungkin kita berkata, aku nggak punya musuh, nggak ada orang yang membenciku. Kalau sempat kita orang Kristen, orang percaya, hidup benar, tidak ada orang yang membenci kita. Kalau saya pribadi itu tanda tanya. Kalau saudara orang Kristen yang benar, orang Kristen yang hidup dalam kekudusan, kalau saudara orang Kristen yang mentaati kebenaran firman Allah, tidak ada orang yang membenci saudara. Kekristenan saudara diragukan. Benarkah demikian? Orang Yesus sendiri pun dibenci. Yesus apa salahnya? Yesus apa kurangnya? Yesus kurang perhatian apa? Kurang menolong apa? Kurang membantu apa? Tapi apakah semua orang menerima Yesus? Semuakah orang mencintai Yesus? Apalagi dunia.
Jadi kalau saudara dibenci karena saudara hidup benar, itu wajar, alkitabiah. Justru kalau saudara tidak ada yang membenci, keluarga tidak benci, tetanggamu nggak benci, teman kerjamu nggak benci, semua aman-aman saja, baik-baik saja. Nah ini yang perlu diragukan. Saya pun tanda tanya, saudara orang Kristen yang benar atau orang Kristen kompromi? Ya, setidaknya ada 3 alasan kenapa orang Kristen yang benar itu dibenci. Yang pertama, karena status kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu yang pertama. Ya, sampai berkata jangan heran kalau dunia membencimu. Sebab aku pun dibenci oleh dunia. Kenapa dibenci? Karena sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 15 ayat 18. Demikian, Iya. dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Iya, dunia membenci siapa? Yesus dan saudara murid. Saudara murid. Murid siapa? Yesus? Iblis? Ya jelas. Murid siapa? Ya, kalau saudara murid Yesus, siapa saudara dibenci oleh? Nah, ini. Makanya rajin baca Alkitab. Supaya jangan kecewa kalau dibenci. Ya, enggak tawar hati. Ya. Sehingga saudara tidak berkata, ya nanti apa kata dunia? Ya, setelah masuk GBUCM damar dong ampe. Ya. Kalau begitu jadilah jemaat GBUCM yang kompromi. Supaya saudara bisa diterima dunia. Tapi tunjukkan warna saudara. Haleluya. Iya, dunia membenci Yesus dan iya, ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, Ya. ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada Ya, kamu. Yesus sudah lebih dahulu dibenci. Murid tidak lebih dari guru. Haleluya. Iya, kalau gurunya dibenci, muridnya pun benci. Terus, Sekiranya kamu dari dunia, sekiranya kamu dari dunia, ya. Tuhan dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya, dunia akan mengasihimu sebagai miliknya, sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Tetapi terus, Tetapi karena kamu bukan dari dunia, ya, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, ya, sebab itulah dunia membenci ya, kamu. kamu bukan dari dunia, tapi dari sorga. Yang aku pilih dari dunia. Ya, artinya Tuhan pilih kita dari dunia ini menjadi warga kerajaan sorga. Karena itulah dunia membenci. Dulu sebelum status kewargaan kita berubah, sebelum status kewargaan kita menjadi warga kerajaan sorga, kita nggak dibenci. Semua baik-baik saja, semua teman, semua ces, semua bestie. Ya, tetapi setelah status kita berubah dari dalam maut ke dalam hidup, dunia membenci. Ya. Jadi kalau dunia tidak membenci kita, periksa dulu status kita. Kewargaan kita. Ya, saudara boleh tetap tinggal di Pasir Indah, tetapi kewargaanmu di sorga. Jadi kalau dunia membenci itu hal yang wajar. Sama seperti Yesus juga dibenci. Ya, jangan katakan Yesus itu tidak tahu bersosialisasi. Jangan katakan Yesus itu tidak tahu berteman, tidak tahu bergaul. Ya.
Tetapi karena status kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, dunia membenci. Daud dalam Mazmurnya menyampaikan seperti ini. Ya, orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Saudara bayangkan, berapa rambut saudara? Berapa rambut saudara? Gak terhitung. Berapa orang yang membenci saudara? Wah, masa? Mazmur 69 ayat berapa itu? Ayat 5. Dibenci tanpa alasan. Ya, nggak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba orang benci, sentimen. Ya, lewat kita meludah dia. Ya, kamu sokoni. Ya, coba ayat berapa? Ayat 5 ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan Ya. lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Ya, terus. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya, terus. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Tanpa sebab, terus. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Bayangkan. Dibenci tanpa alasan. Nggak tahu apa sebabnya. Ya. Sampai mungkin saudara tanda tanya, kenapa ya? Ya, dulu kami sama-sama melamarnya kami. Ya, tetapi setelah aku lahir barulah, sejak aku dibaptis lah, berubah semua. Dibenci tanpa alasan. Nggak tahu apa sebab. Ya, karena saudara sudah berpindah. Ya. Kecuali saudara belum pindah. Masih sama statusnya. Ya. Dunia tidak membenci. Ya. Jadi itu alasan yang pertama. Ya. Kenapa dunia membenci? Ya. Karena status kita sudah berpindah. Baru yang kedua. Kenapa dunia membenci? Yesus dalam doanya dalam Yohanes pasal 17 menyampaikan begini kepada Bapa. Aku telah memberikan firman-Mu kebenaran kepada mereka. Karena itu dunia membenci mereka. Ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Iya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya. Dan dunia membenci mereka. Ya, aku sudah beri firman-Mu kepada mereka. Kepada murid-muridku. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kenapa dibenci? Karena di dalam kita sudah menerima firman, sudah menerima kebenaran, di dalam kita ada kebenaran, dan kita memperkatakan kebenaran itu. Itulah sebabnya kita dibenci. Kalau saudara tidak menyatakan kebenaran, saudara tidak akan dibenci. Ya. Tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran kepada dunia, dunia membenci. Bisa ditangkap? Ya. Ketika kita sampaikan kebenaran, ya, baru kita dibenci. Rasul Paulus menyampaikan begini kepada jemaat di Galatia. Yang pada awalnya jemaat Galatia begitu sukacita menyambut Rasul Paulus, menyambut pelayanannya di awal-awal. Tetapi ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran kepada pendewasaan, maka Paulus dibenci, ditolak. Sampai Paulus berkata, apakah karena menyampaikan kebenaran kepadamu, akhirnya engkau musuhi.
Jadi kenapa dimusuhi, kenapa dibenci? Karena menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan kebenaran kepada dunia, dunia membenci. Kecuali kita tidak menyampaikan kebenaran, ya kita berkata samanya semua itu, nggak apa-apa. Ya berhala-berhala, tradisi-tradisi berhala, nggak apa-apa itu, diampuni Tuhan itu. Kita diterima. Dunia nggak membenci. Soalnya udah perjamita cocok di STM. Baru kita disambut. Nah, soalnya udah mau kumpul-kumpulan atau soalnya udah cocok. Ya, kenapa kita tidak berani menyampaikan kebenaran? Ya. Saudara berani khotbah tentang baptisan selam di STM? Ada yang berani? Asa husi kosak misalnya. Kalau saudara berani. Ya, tapi saudara kan nggak berkata, Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni kita, percaya saja, diberkati. Saudara berani menyinggung soal berhala. Husi osak mi. Ya, kalau saudara berani. Ya, sehingga kita diterima. Ya. Saudara berani menyinggung soal orang-orang yang hidup dalam zina. Tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran, kita dibenci. Setan akan pakai orang-orang dunia ini untuk membenci kita, supaya kita tawar hati. Ya, supaya kita tidak berkembang. Ingat, di balik semua itu kan ada setan. Kalau saudara lemah, imanmu lemah, setan tidak mengganggumu. Tidak. Ya, saudara masih makan darah, terlibat berhala, setan nggak mengganggu, nggak. Apa sobo-sobo dong. Nah, datang Beelzebul mau mengganggu, unang dong kata deh. Iya. Tetapi ketika saudara menjadi ancaman, baru setan mengganggu. Nikahmu diganggu, anak-anakmu diganggu, pasanganmu diganggu, pekerjaanmu diganggu, ekonomimu diganggu, kesehatanmu diganggu. Ketika saudara menjadi ancaman, saudara memberitakan kebenaran, saudara memenangkan jiwa-jiwa, saudara membawa orang-orang bertobat, saudara itu menjadi ancaman bagi setan, maka hidupmu diganggu. Tetapi kalau saudara tidak menjadi ancaman, setan tidak ganggu. Ya, iman saudara lemah, setan nggak ganggu, dibiarkan. Maka pahami pekerjaan setan. Ya, jangan pikir kalau saudara itu lemah, setan ganggu. Setan bilang, lo jadi boleh si mengganggu. Tapi kalau saudara menjadi ancaman bagi setan, bagi pekerjaan setan, baru dia terusik. Maka dikumpulkanlah semua koordinator wilayah. Rapat dadakan. Ini menjadi ancaman bagi kita. Sudah banyak jiwa-jiwa di bertobat. Sudah banyak jiwa-jiwa dibaptis gara-gara ini. Sudah banyak jiwa-jiwa masuk komsel ini. Saudara menjadi ancaman bagi setan. Maka setan mengganggu. Ya, maka dimintalah semua pendapat dari semua koordinator wilayah. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Ya, oke, aku mengganggu ekonominya. Nah, aku mengganggu nikahnya. Aku mengganggu anak-anaknya. Ya, maka mulai diganggunya nikah kita, mulai anak-anak kita. Anak-anak kita yang pertama,
siap kangen, bermasalah di sekolah. Ya, sudah di sekolah tukang tidur, ditinjunya temannya. Sehingga ya, gurunya panggil orang tua. Anak si nomor 2 bermasalah di lingkungan. Igu japot tetangga nak keparet. Sehingga tetangga datang manorui. Betul kamu udah manorui? Ya, belum lagi anak yang ketiga. Anak yang ketiga di giginya anak jemaat. Jadi satu bikin masalah di sekolah, satu buat masalah di lingkungan, satu buat masalah di, maka orang tuanya ya, orang tua gak mampu lagi berdoa. Ya, orang tua mau khotbah tertuduh anakku. Setan mengganggu. Kalau saudara ancaman. Tapi kalau saudara tidak ancaman, setan biarkan. Ya, kita punya banyak uang, setan biarkan. Tidak masalah bagi dia. Ya, tetapi ketika saudara menjadi ancaman, memberitakan kebenaran, oh itu menjadi ancaman. Setan berpikir berita palsu yang kita beritakan, oh ini nanti akan ditolak orang. Ya, karena dia sudah memberitakan kebenaran. Ya, maka setan berkata, oh berita yang kita sampaikan ini nanti akan ditolak orang. Maka saudara diganggu. Ya. Oleh sebab itu, Yesus berdoa, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya, firman itu untuk disampaikan, diberitakan. Sehingga dunia membenci. Ya. Jadi kalau saudara dibenci dunia karena saudara menyampaikan kebenaran, ajaran yang benar, berita yang benar, cara hidup yang benar, pelayanan yang benar, saudara dibenci. Wajar. Itu alasannya. Ya. Tapi kalau saudara tidak dibenci, ini perlu diperiksa dulu. Apakah kita memberitakan kebenaran atau tidak? Alasan yang ketiga. Kenapa dibenci? 1 Yohanes. Ya, kembali Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 13. Karena kita mengasihi saudara-saudara kita seiman. Ya, ayat 13. Demikian, janganlah kamu heran saudara-saudara. Ya. Apabila dunia membenci kamu. Nggak usah heran kalau dunia membenci kamu terus. Kita tahu Ya. bahwa kita sudah berpindah Ya. dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu Karena kita mengasihi saudara. Karena kita mengasihi saudara kita. Jadi alasan yang ketiga, kenapa kita dibenci oleh dunia? Karena kita mengasihi saudara kita. Ini bicara tentang saudara seiman. Ya, karena Rasul Paulus juga menekankan dalam suratnya, marilah kita mengasihi, dimulai daripada saudara-saudara kita seiman, baru kepada semua orang. Ya, jadi ketika terlihat, ya saudaraku, kasih di antara kita sesama seiman satu dengan yang lain, dunia itu membenci. Kenapa benci? Karena cemburu. Ya, sehingga dunia nanti akan menimbulkan suatu kalimat yang berkata, kalau mereka yang perlu hanya saudara seiman. Holadonga sagareja, sahuria. Ya, kenapa timbul itu? Karena dunia merasa cemburu, iri. Ya. Tetapi kalau sesama saudara seiman pun kita tidak saling memperhatikan, tidak peduli, kenal pun tidak, dunia nggak benci. Saudara lebih dekat dengan orang dunia, dengan orang yang tidak bertobat, dibandingkan dengan saudara-saudaramu seiman, saudara tidak dibenci.
Tetapi karena saudara menunjukkan kasih, ya, kasih persaudaraan Philadelphia satu dengan yang lain, sesama orang percaya, dunia iri, dunia cemburu, maka dunia membenci. Ya, lalu menimbulkan kalimat-kalimat yang membuat kita risih, yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman. Mereka mengasihi hanya sesama jemaat mereka. Pada dasarnya karena dunia iri dan cemburu. Bisa dipahami? Iya. Tapi kalau dunia tidak membenci kita, ya, karena kita lebih dekat dengan orang-orang dunia dibandingkan dengan saudara-saudara seiman. Ini karena kita tidak menjadi pelaku firman. Ya. Jadi 3 alasan ini kenapa dunia membenci. Tetapi walaupun demikian, harus tetap melepas pengampunan. Amin. Walaupun dunia membenci kita tanpa alasan, tanpa sebab kita dibenci. Ya, hanya oleh karena kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dunia membenci kita karena kita menyampaikan kebenaran, hidup yang benar, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Dunia membenci. Dunia membenci kita karena kita mengikat kasih persaudaraan Philadelphia satu dengan yang lain, sehingga dunia ini, dunia cemburu. Tetap lepaskan pengampunan. Jangan benci. Sekalipun kadang-kala kita harus menjadi korban. Itu model kasih yang pertama. Ya. Jangan sampai Tuhan sudah mau datang, kita belum melepas pengampunan, masih menyimpan kebencian, saling benci satu dengan yang lain. Bahkan ada yang benci dengan keluarganya, ada yang benci dengan temannya. Anak-anak, jangan ada yang benci dengan orang tuamu. Amin. Amin. Ya. Jangan ada yang benci dengan orang tuamu. Walaupun mungkin orang tuamu tidak seperti yang engkau inginkan. Bapakku ibadah pun gak pernah ibadah, jangankan melayani. Aku disuruhnya ibadah. Jangan benci. Engkau yang sudah mengerti firman Allah, engkau yang sudah mengerti kebenaran, lepaskan pengampunan. Jangan sampai Tuhan datang kita belum mengampuni. Suami istri, lepas pengampunan. Walaupun mungkin suamimu tidak seperti dulu yang engkau baru-baru kenal. Ketika ia baru-baru engkau kenal, tidak ada cacat celahnya. Dia orang yang paling sempurna. Lebih sempurna dari Sarukan. Ya. Tetapi setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun pernikahan, baru mulai terlihat lepas pengampunan. Itu pilihanmu. Haleluya. Suami-suami, lepas pengampunan kepada istri. Walau istrimu mungkin tidak seperti yang engkau kenal waktu pertama kali. Ya, dia adalah wanita yang begitu terang. Beribu bintang di langit. Ya. Saudara udah ketawa duluan, gak aku lanjut. Ya. Tapi istri kita lebih terang dari bintang-bintang itu. Ya. Namun setelah menjalani nikah baru terlihat. Ya.
Bangun tidur rambutnya menakutkan. Ya. Waktu tidur kita kira pencuri, rupanya ngoroknya. Ya, semua terlihat. Ya, lepas pengampunan. Dia adalah bagian dari tubuhmu. Dia adalah bagian dari hidupmu. Amin. Kelemahan pasanganmu adalah kelemahan. Kelebihan pasanganmu adalah kelebihan. Haleluya. Ya. Makanya orang-orang muda, ya, sebelum masuk ke tahap itu, doa dulu, banyak bergumul. Supaya Tuhan yang menentukan orang yang paling pas untuk mendampingi hidup. Amin. Amin. Jangan seperti istilah berkata, beli kucing dalam karung, jangan. Hanya kenal melalui apa itu media ini. Langsung janjian nikah. Iya. Ya. Oke ya, sama-sama pulanglah kita. Rapak mula mah kita. Au siap Batam. Ya. Posek Kalimantan. Ya. Baju pengmahitan dong. Di bandara. Pekanbaru. Pekanbaru pula itu. Nah, jangan. Doakan dulu. Haleluya. Ya. Ya. Walaupun sudah jelas. Ya, memang kami ini sepertinya cocok. Ya, saling melengkapi. Sudah sama-sama anak Tuhan, lepas berhala, sama-sama melayani, satu penggembalaan lagi. Ya, walaupun sudah sama, tetap doakan. Ya. Karena penentunya bukan sama. Selera kami sama. Sama-sama suka asin. Bukan itu penentunya. Ya. Saya dengan Ibu Gembala ini banyak selera nggak sama. Ya. Dia suka yang manis, saya suka yang pahit. Ya. Jadi kalau kami pesan kopi, ya, kopi agak manis. Saya kopi pahit. Pola belakang. Ya, masakan dia harus pedas. Ya, saya enggak. Bila perlu enggak ada cabenya pun lebih cocok. Ya, lebih cocok. Bagi saya lebih pas. Banyak. Ya, selera enggak sama. Jodoh. Jodoh. Ya. Jadi jangan karena sudah sama selera kami sama. Ya, bukan itu penentunya, tidak. Tuhan yang menentukan. Ya, jangan paksakan kehendakmu. Ya, serahkan ke dalam tangannya. Itu akan apa, saudara? Engkau bapak duluan, amin. Supaya jangan menjadi masalah dalam nikahmu kemudian. Ya, tetapi bagi mungkin yang sudah terlanjur, ya, sehingga nikahmu mengalami masalah pergumulan, baik dalam pasangan, orang tua dengan anak-anak. Sekali lagi, lepaskan pengampunan. Sekalipun itu sakit, harus menjadi korban. Ya, jadi kasih yang pertama yang harus kita miliki itu adalah kasih yang memberi pengampunan. Baru yang kedua, kembali kepada kitab Petrus ayat 9. Ayat 9. 1 Petrus 4 ayat 9. Kembali. Ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Iya, berilah tumpangan. Ya, seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ya kalau ada orang yang membutuhkan tumpangan untuk menginap dan makan, beri. Ya, bertolong-tolongan. Ya, di dalam membantu, kasih. Ya, yang menolong ataupun kasih yang membantu. Kalau yang pertama tadi kasih, yang memberi pengampunan, yang kedua kasih yang membantu ataupun menolong. Terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip sebentar. Yang memerlukan makanan dan tumpangan hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara dengan senang hati. Ya, yang memerlukan makanan dan tumpangan hendaklah saudara terima di dalam rumahmu, rumah saudara itu dengan senang hati. Ya, jadi kalau ada yang membutuhkan tumpangan ataupun mungkin makan, ya saudaraku, ya, beri. 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 Ya. Kalau sudah dikatakan beri, susah aminnya. Ya. Kasih yang menolong atau kasih yang membantu. Kembali kepada suratan Rasul Yohanes. Suratan Rasul Yohanes mencatat seperti ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau ucapan lidah, tetapi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Mengasihi itu harus dalam kebenaran. Ya, mempraktekkan kasih itu harus dalam kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar membantu, bukan hanya sekedar menolong, tidak. Ya, orang lemah tidak selamanya harus kita bantu, tidak. Orang miskin pun tidak selamanya harus kita bantu. Ya, kalaupun kita membantu orang yang lemah, orang yang miskin, harus membantunya dalam kebenaran. Ya, jangan karena dia miskin, dia sudah salah, lalu kita benarkan. Itu nggak tepat. Ya, kalau kitab Keluaran, ya, Keluaran 23, Keluaran 23, ayatnya yang ketiga ya. Ya, jangan memihak kepada orang miskin dalam kesalahannya. Ya, kalau salah, kalau benar. Ya, ayat 3 itu coba. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ya, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ya, jadi kalau orang miskin berperkara karena dia salah, jangan dibenarkan. Salah ya salah. Jangan karena dia miskin, lalu kita mau membantu, kita mau menolongnya, sehingga kita membenarkan dia, menyalahkan yang benar. Oh, itu nggak tepat. Alkitab tidak demikian. Ya, jangan kita berkata, oh kasihan. Ya, aku mengasihi dia orang miskin ini. Memang dia sudah salah. Lalu kita membenarkannya, menyalahkan yang benar. Gak boleh. Itu bukan kasih yang saudara lakukan. Ya, jadi mempraktikkan kasih itu harus dalam kebenaran. Membantu, menolong orang pun harus dalam kebenaran. Gak salah kita menolong orang miskin, gak salah. Gak salah kita membantu orang miskin, gak salah. Gak salah kita memberi kepada orang yang kekurangan, tidak salah. Tetapi harus dalam kebenaran. Ya. Menolong itu harus dengan memberikan solusi. Kalau kita belajar Alkitab, ketika Tuhan hendak menolong orang-orang susah, ketika Tuhan hendak menolong orang-orang yang bermasalah, ketika Tuhan menolong orang-orang yang kekurangan, Tuhan tidak menjatuhkan berkatnya, tetapi Tuhan memberi solusi. Ya, supaya manusia itu bekerja, menyelesaikannya dengan baik, dan Tuhan memberkatinya. Beberapa contoh kalau kita melihat. Pada zaman Nabi Elisa, ada seorang jandanya Nabi. Ya, dalam 2 Raja-Raja itu ya. Kalau tidak salah pada pasal yang keempat. Ya. Ada seorang jandanya Nabi. Ya. Suaminya sudah meninggal. Nabi itu sudah meninggal.
Tinggal janda itu dengan putri, dengan anaknya. Ya. Dan mereka dililit utang. Begitu ceritanya. Ya, kalau saudara pernah membacanya. Dililit utang. Maka datanglah kepada Elisa. Ya. Mohon bantuan, pertolongan. Apa kata Elisa? Elisa berkata seperti ini. Apa yang ada padamu? Elisa tidak memberikan uang. Nah, ini bayar utangmu. Tidak. Ini sudah dililit utang. Ya. Mungkin Elisa tidak punya uang. Ya. Tetapi Elisa tidak meminjam kepada orang lain. Ya, pinjamlah dulu. Ya. Di sana ada jemaat yang dililit utang. Lalu si Elisa meminjam demi jemaat. Tidak. Jangan saudara menjadi penanggung hutang orang lain. Amin. Ini dulu. Jangan menjadi penanggung hutang orang lain. Karena saudara kasihan. Sudah datang ke rumah saudara. Ya bantulah bu. Tolonglah pak. Ya. Sudah datang penagih hutang. Anak baru masuk sekolah. Uang sekolahnya pun belum berbayar. Kita nggak punya uang. Karena kita nggak punya uang, kita minjam kepada orang lain demi kita beri. Itu bukan kasih. Saudara menambah masalah. Ya, itu bukan kasih. Saya nggak sempat kutip keseluruhan ayatnya. Kalau kita belajar kita Amsal. Ya. Maka ketika perempuan ini, janda ini datang kepada Elisa. Apa kata Elisa? Apa yang ada padamu? Lalu dia mengakui. Sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, sedikit minyak dalam buli-buli. Apa yang ada padamu? Walaupun itu minyak yang sedikit. Elisa berkata, kalau demikian, ini solusinya. Buatlah seperti ini. Minta bejana-bejana dari tetanggamu. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana itu sampai penuh. Kalau sudah penuh, ganti lagi, dan seterusnya. Apa yang diberikan Elisa? Solusi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka perempuan itu dengan anak-anaknya bekerja, melakukannya. Maka terjadilah mujizat Tuhan. Amin. Ketika terjadi mujizat Tuhan, maka mereka datang kepada Elisa berkata, sudah kami selesaikan. Sudah penuh minyak itu. Pada buli-buli. Elisa berkata, kalau demikian, bayar hutangmu. Selesaikan dulu hutangmu. Dan engkau boleh hidup dari lebihnya. Tertolong hidupnya? Amin. Tertolong masalahnya? Amin. Karena Tuhan memberikan solusi. Elisa tidak menyelesaikan hutangnya, tidak. Elisa tidak meminjam atau memberikan uang kepadanya, tidak. Tetapi apa yang diberikan? Solusi. Bagaimana cara bekerja menyelesaikan masalah. Dari dulu Tuhan bekerja seperti itu kepada orang percaya. Hal yang sama dengan zaman Elia. Pada zaman Elia juga. Ya, ketika Tuhan menghukum, tidak turun hujan 3,5 tahun. Terjadi kekeringan. Masa krisis. Sampai sungai Kerit pun menjadi kering. Tapi apa kata Tuhan kepada Elia? Elia, pergilah ke tempat lain. Akan memelihara engkau melalui seorang janda di Sarepta. Nah, ketika Elia sampai di sana bertemu dengan janda itu, Elia berkata, buatkan bagiku roti dan ambilkan bagiku air. Apa kata perempuan itu? Aku hanya memiliki sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku hendak mengolahnya, lalu aku akan makan dengan anakku. Setelah itu kami akan mati karena sudah habis persediaan makanan kami. Apa kata Elia? Baiklah, buat dulu bagiku, lalu buat untuk dirimu dan anak-anak. Maka tepung
dalam tempayan itu tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang. Sampai kepada musim panen. Apa yang diberi? Solusi. Ya. Jadi kalau ada jemaat yang bermasalah, ada orang bermasalah, ada teman bermasalah, ada keluarga yang bermasalah, yang perlu diberi solusi. Maka Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Yesus memberikan 5.000 orang makan sampai kenyang dan ada sisanya. Apakah Yesus bawa roti? Tapi apa yang ada pada mereka? Ada pada anak kecil 5 roti 2 ikan. Ya, apakah Yesus tidak mampu membagi sembako? Mampu. Orang donaturnya banyak yang kaya, apalagi ibu-ibu kan, wanita-wanita Deborah itu kan. Hah? Kan banyak kan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang mendampingi pelayanan Yesus. Ya. Apakah mereka tidak persiapkan sembako ketika Yesus pelayanan? Cara Tuhan tidak demikian. Cara Tuhan, apa yang ada padamu? Yohanes pasal 2, pesta di Kana bermasalah. Apa masalahnya? Kehabisan air anggur, sukacita. Ya, manisnya dalam nikah itu sudah hilang. Sudah mulai tawar. Ya, ketika minggu pertama baru menikahnya diberkati. Ya, saudaraku, masih terasa lah manis. Masih terbayang pestanya, banyak tamu, banyak keluarga, kurang aka amplop. Masih terasa. Ya, tapi mulai minggu kedua, ya, satu sudah nganggur, satu masih kerja, tapi nggak ada lagi OT-nya, udah mulai terasa. Ya, masuk ke bulan kedua, masuk ke tahun kedua, wadah seterusnya, mulai bermasalah, mulai makin tawar hati. Ya. Tapi untuk menyelesaikan nikah yang bermasalah itu, apa yang dilakukan Yesus? Apa yang ada padanya? Yang ada hanya air tawar dan 6 tempayan. Ya, kalau nggak ada air tawar pun nggak ada. Bagaimana menyelesaikan nikah ini? Tapi karena masih ada air tawar yang ada, holani nama, ya, sama tempayan ini, Tuhan memberikan solusi. Ya, nggak ada yang kupunya. Mangalasa udang boy, martukang dang boy. Apa yang ada? Cuman karung. Oido, buang mak. Papung maka botol-botol. Aku akan pelihara hidup, kata Tuhan. Amin. Iya. Sekarang apa yang ada pada kita? Ya, jangan lihat yang ada pada kita itu berharga, mahal, potensi yang besar tidak. Apa yang ada padamu, Tuhan mampu memberi solusi dan menyelesaikan masalahmu dengan baik. Haleluya. Iya. Maka kalau menolong orang, saudaraku, bukan hanya lewat pemberian, ya, untuk menunjukkan bahwasanya kita ini orang yang mengasihi, tidak. Tuhan pun tidak melakukan itu. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka butuh makan. Tuhan tidak menurunkan manna itu langsung ke kemah mereka masing-masing. Apakah Tuhan kurang kuasa? Tuhan lebih hebat dari jin. Jin saja mampu. Jin, ya, aku butuh makanan yang enak-enak di atas meja ini, di bawah 7 saji. Bim salabim, cus, jadi. Apakah Tuhan gak mampu? Lebih hebat dari jin.
Apakah Tuhan tidak mampu menyediakan roti mana itu langsung ke perkemahan di bawah tubuh sajinya? Mampu. Tapi apa solusi yang Tuhan beri? Yang Tuhan katakan, pergi keluar perkemahan. Kalau engkau mau makan, keluar dari perkemahan. Ambil makanmu, pungut roti mana, aku akan memberkati engkau. Itu kan janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau menolong kita, bukan Tuhan tidak mampu langsung memberikan berkatnya, tapi Tuhan selalu memberi solusi. Iya. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang malas. Ya. Saudara mau dapat pekerjaan, keluar dari kemahmu. Saudara mau makan, saudara mau dapat berkat, keluar dari kemahmu. Pungut berkat Tuhan yang Tuhan beri. Itu cara Tuhan. Saudaraku, kasih membantu atau menolong bukan hanya lewat pemberian. Tidak salah mungkin kita memberi kepada orang lain. Kalau kita punya, silakan beri. Saya pun tidak membatasi saudara. Dan saya pun tidak akan pernah berkata, ya, pemberian saudara bawa semua ke gereja, tidak. Kalau ada temanmu, ada saudara kita, ada jemaat-jemaat yang butuh ditolong, tolong. Tetapi yang paling utama, beri solusi. Supaya ada cara Tuhan untuk memberkati hidupnya dalam kelanjutannya. Haleluya. Haleluya. Waktu kita terbatas saudara. Mungkin saya akan lanjutkan kepada poin berikutnya di waktu kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita.